Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Iketut Adi Mariana, NIM 047, dan rekan saya Rinaldi Arjuna Dwi Caksono dengan NIM 054, Talita Salsabila dengan NIM 067, Alivia Ihsanti Heriana dengan NIM 071, dan Eldi Faris Mustaqim dengan NIM 081. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi di hari ini kita akan membahas satu teori dari komunikasi multikultural, yaitu teori akomodasi komunikasi. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, apa itu teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi. Akomodasi merupakan bagaimana kita memahami sebuah perilaku seseorang yang kemudian mereka mengarah pada sikap kita yang merespon seseorang itu. Seperti halnya kita bertemu dengan seseorang baru. Nah, disitulah kita akan menilai dari sikap dan perilaku seseorang itu. Biasanya lebih mengarah pada topik pembicaraan yang diobrolin. Kemudian yang kedua ada di mana dia menggunakan nada atau intonasi pembicaraan dalam membahas suatu topik. Dari situlah kita dapat menilai sikap dari orang lain. Kemudian dari situ kita akan mengakomodasikan atau merespon dia sesuai dengan apa yang diyakini oleh kita. Kemudian berikutnya ada asumsi dasar. Dengan adanya sebuah percakapan yang terjadi dengan seseorang yang dimana mereka saling menukar pengalaman dan latar belakangnya, maka mereka akan mulai mengakomodasi dari orang lain sesuai dengan perilaku dan keyakinan diri kita. Apakah kita ada yang sama dengan sikap orang lain itu atau tidak? Nah, disitulah kita akan mulai tertarik atau untuk mulai mengakomodasikan orang lain kepada diri kita. Nah, dari situ bagaimana cara diri kita memahami sebuah sikap dan perilaku orang lain. Kemudian kita melakukan sebuah tindakan yang dimana dalam sebuah percakapan dengan orang lain kita dapat mengevaluasi sikap seseorang itu. Menurut Wes Pritchard, teori akomodasi komunikasi menyatakan bahwa dalam percakapan orang memiliki beberapa pilihan untuk dapat beradaptasi, yaitu pertama, konvergensi. Menurut Gilles Nicholas Copen dan Justin Copen, mendefinisikan konvergensi yaitu strategi di mana individu beradaptasi terhadap perilaku komunikatif satu sama lain. Jadi, konvergensi adalah strategi bagaimana dia dapat beradaptasi dengan orang lain. Ketika kita atau orang melakukan konvergensi, mereka akan bertumpu pada persepsi mereka mengenai pembicaraan atau perilaku orang. Selain persepsi yang dihasilkan dari komunikasi terhadap orang lain, konvergensi pun didasarkan pada ketertarikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan kita pada orang lain. Kemungkinan adanya interaksi, berikutnya dengan pendengar, kemampuan pembicara untuk berkomunikasi, dan perbedaan status yang dimiliki masing-masing komunikator. Tetapi perlu diperhatikan bahwa konvergensi dapat berdasarkan persepsi yang bersifat stereotip, di mana orang akan melakukan konvergensi stereotip daripada pembicaraan dan juga perilaku sebenarnya. Ada juga stereotip yang bersifat tidak langsung, misalnya menggunakan asumsi kuno dan kaku mengenai kelompok-kelompok budaya tertentu. Kedua, divergensi. Divergensi adalah strategi untuk memberitahukan akan keberadaan mereka dan juga ingin mempertahankan karena alasan tertentu. Adapun beberapa alasan. Pertama, apabila dari komunikator budaya, maka mereka beralasan ingin mempertahankan identitas sosial, kebanggaan budaya ataupun keunikannya. Kedua, mereka melakukan divergensi karena alasan kekuasaan dan juga perbedaan peranan dalam percakapan. Ketiga, apabila lawan bicara adalah orang yang tidak diinginkan oleh komunikator karena dianggap ada sikap-sikap yang tidak menyenangkan atau berpenampilan buruk. Ketiga, akomodasi berlebihan. Akomodasi berlebihan yaitu label yang diberikan kepada pembicara yang dianggap pendengar selalu berlebihan. Maksud istilah ini diberikan kepada orang yang walaupun bertindak berdasarkan niat yang baik, justru dianggap merendahkan. Akomodasi berlebihan menyebabkan pendengar untuk mempersepsikan diri mereka secara tidak setara. Adapun dampak dari akomodasi berlebihan, pertama, kehilangan motivasi untuk mempelajari bahasa lebih jauh. Dua, menghindari percakapan. Ketiga, membentuk sikap negatif terhadap pembicara dan juga masyarakat. Kritik teori akomodasi komunikasi. Teori ini berfokus pada apa yang dilakukan dalam kehidupan dan pengaruh yang dimiliki oleh komunikasi budaya terhadap topik tersebut. Teori ini juga mengandung nilai heuristik. Teori ini memiliki kekurangan dalam kemungkinan pengujian dari konsep-konsep yang telah dikemukakan. Selain memiliki kekurangan, teori ini juga memiliki kelebihan. Di antaranya dapat menunjukkan kepada kita bahwa mengapa percakapan begitu rumit,
mengapa seseorang melakukan adaptasi dengan orang lain dalam interaksi mereka, dan mengapa orang mengabaikan strategi dalam beradaptasi. Teori ini juga membuat kita memahami budaya dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya, teori akomodasi komunikasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu fungsi menjelaskan. Teori ini menjelaskan tentang kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Terus yang kedua, fungsi meramalkan. Teori ini meramalkan bahwa seseorang menyesuaikan komunikasi mereka dengan orang lain. Yang ketiga, fungsi memberikan pandangan. Teori ini berkaitan dengan penyesuaian interpersonal dalam interaksi komunikasi. Dan yang terakhir, fungsi memberikan strategi. Teori akomodasi komunikasi memberikan strategi tentang konflik yang rasional. Meskipun mengakui adanya konflik antara komunikator, teori ini telah mengabaikan kemungkinan sisi gelap dari komunikasi. Baik, setelah kita membahas tentang fungsi teori akomodasi komunikasi, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan sosial terhadap teori akomodasi komunikasi itu sendiri. Jadi menurut Howard Gals dan Tania Oge, mereka mengatakan bahwa dalam penerapan teori ini telah digunakan menjadi suatu model umum dalam interaksi komunikatif yang telah diterapkan untuk mempelajari komunikasi antara berbagai kelompok yang berbeda dalam konteks yang berbeda dan dengan menggunakan media yang berbeda. Tetapi dalam pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas penerapan komunikasi yang ada dalam berbagai kelompok yang berbeda, yaitu yang pertama, komunikasi antar budaya dan kelompok linguistik. Jadi dalam konteks antar budaya, dalam hal ini dapat dianggap sebagai konteks yang paling alami yang diterapkan dalam teori akomodasi komunikasi ini. Mengapa? Karena teori ini pertama kali dikembangkan dengan mempelajari interaksi dalam pendanaan linguistik yang mendefinisikan keanggotaan kelompok budaya mereka itu sendiri. Kegunaan teori ini dalam menjelaskan hubungan antar budaya meluas ke masalah tingkat makro seperti bilingualisme dan pemeliharaan serta pergeseran bahasa. Sebagai contoh, Ross dan Shorted menjelaskan bahwa ketika orang Jepang asli memiliki pekerjaan bisnis dengan orang di luar Jepang, orang Jepang asli ini akan tetap menggunakan bahasa Inggris walaupun orang di luar Jepang ini sangat fasih dalam berbahasa Jepang. Orang Jepang telah menganggap bahwa ini merupakan sebuah ancaman terhadap identitas Jepang itu sendiri. Selanjutnya adalah penerapan sosial teori akomodasi komunikasi terhadap komunikasi antar generasi dan interabilitas. Komunikasi antar generasi ini adalah komunikasi yang dilakukan antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda. Dalam komunikasi antar generasi ini ditemukan bahwa komunikator yang lebih tua cenderung tidak menggunakan akomodasi yang berlebih saat mereka melakukan pembicaraan dengan mereka yang lebih muda. Namun sebaliknya, orang-orang yang lebih muda cenderung menggunakan akomodasi yang berlebih ketika berbicara dengan mereka yang lebih tua. Dan akomodasi ini bisa kita lihat ketika orang-orang yang lebih muda menggunakan grammar atau frasa yang sangat basic ketika mereka berbicara dengan orang yang lebih tua. Mereka juga cenderung memilih topik yang simple. Bahkan mereka menunjukkan sikap yang sopan dan perhatian yang terlalu berlebihan. Namun, sikap ini cenderung mereka lakukan karena lansia sendiri mendapatkan stereotip negatif seperti lansia adalah orang yang tidak berguna, mereka lambat dan kurang menarik. Bahkan dan komunikasi gaya ini itu bisa disebut sebagai pidato menggurui. Selanjutnya adalah komunikasi interabilitas. Interabilitas sendiri adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang dengan disabilitas dan orang-orang non-disabilitas. Komunikasi ini adalah komunikasi yang melibatkan pidato menggurui. Orang-orang yang mendapatkan pidato menggurui ini bukan hanya lansia, tetapi juga para disabilitas. Banyak dari mereka non-disabilitas menggunakan bahasa-bahasa yang sangat merendahkan mereka. Dan menurut Fox dan Giles melaporkan bahwa banyak orang disabilitas yang mendapatkan pidato yang merendahkan mereka, seperti pembicaraan bayi, mengubah bahasa, dan pembicaraan menggunakan pihak ketiga. Selanjutnya adalah pidato yang menggurui ini biasanya dianggap
oleh mereka yang aktif secara kognitif dan sosial sebagai sesuatu yang tidak sopan dan tidak peka. Sebagian besar para penerima ini merasa kurang nyaman dan merasa direndahkan ketika seseorang melakukan pidato menggurui kepada mereka. Namun pendapat ini menjadi kontraproduktif ketika dilakukan oleh para tenaga kesehatan profesional untuk metode penyembuhan para pasiennya. Tingkat akomodasi tertentu ini sangat diperlukan ketika para tenaga kesehatan ini mencoba untuk menangani masalah pasiennya. Selanjutnya adalah penerimaan sosial teori akomodasi komunikasi terhadap komunikasi antar gender. Komunikasi antar gender ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Komunikator perempuan dan komunikator ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Seperti komunikator perempuan ini digambarkan sebagai pembicara yang lebih sopan dan kooperatif. Mereka cenderung untuk selalu mempertahankan kesetaraan saat mereka berbicara dengan lawan bicara mereka. Mereka juga mementingkan hubungan sosial mereka, sehingga mereka cenderung untuk menjaga perasaan pembicaranya. Selanjutnya adalah komunikator laki-laki. Komunikator laki-laki ini digambarkan sebagai seseorang yang lebih semangat untuk bertahan dan mengendalikan topik pembicaraan. Mereka juga cenderung menggunakan bahasa yang membangun status dan bertukar informasi. Tetapi mereka seringkali mengindahkan atau jarang sekali untuk membangun hubungan sosial mereka. Mereka lebih banyak berbicara daripada komunikator wanita. Baik, mungkin sekian penjelasan kami tentang teori akomodasi komunikasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi diskusi dalam forum yang telah tersedia di e-learning. Terima kasih dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.